kembali di obrolan ringan. Kali ini saya ditemani dengan Mas Andi. Halo. Ya, kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana bertahan hidup di kosan saat COVID-19 ini. Soalnya Mas Andi ini ngekos ya, Mas? Ya, ngekos di benar. daerah mana, Mas? Kalau Di boleh daerah tahu. Kasihan. Oh, Kasihan Bantul ya. Kasihan Bantul. Masih Ini dekat Malioboro. Oh ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya mengenai COVID-19 ini. Untuk kabar Mas Andi saat COVID-19 ini gimana? Kalau awal-awal itu agak gimana ya? Agak merasakan apa ya? Takut juga sih. Terus Soalnya masih agak ketat parno juga. Oh. Kayak gitu. Terus ya lama-lama biasa sih. Kalau di lingkungan kosannya Mas Andi itu masih ketat nggak? Kalau awal-awal 1 bulan 2 bulan itu penjagaan masih ketat. Setelah new normal ini udah mulai udah mulai terbiasa lah masyarakat. Tapi tetap pakai masker kalau keluar. Ya, jadi kesibukan Mas Andi ini sekarang apa? Kalau sekarang masih kuliah online sih. Jadi banyak tugas-tugas dan sekarang masih ada UAS gitu, ngerjain tugas UAS. Kalau boleh tahu Mas Andi semester berapa? Kalau sekarang udah semester 7. Oh, katanya KKN itu ya? Mulai KKN-nya itu tanggal 20 besok. 20 Juli. besok. Oh iya. Sampai 20 Agustus. Jadi 1 bulan KKN-nya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Andi. Oke, siap. Bagaimana caranya Mas Andi bertahan hidup di kos? Kan ini COVID ya. Kalau saya kan ada temen juga yang sebelah, jadi kami kalau kemarin kan agak ketat, jadi beli sayur terus masak apa gimana gitu. Kalau emang lagi nggak pengen masak ya beli deket-deket aja, kayak jauh-jauh tuh. Itu kalau misalkan mau keluar ya tetap pakai masker ya. Kalau keluar tetap pakai masker, sama ya kalau punya hand sanitizer ya dibawa. Gitu. Terus yang dilakukan Mas Andi saat pandemi kemarin tuh apa? Kalau kemarin ya karena di kos ya banyak tiduran sama ngerjain tugas itu. Sama ya paling ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu. Berarti jarang ya keluar, jarang. Atau ada kesibukan lain kerja kayak jarang apa? Udah kalau sebelumnya kan sering nongkrong sama teman-teman, ngopi atau apa gitu. Tapi kalau sekarang kan udah kayak gini jarang bener. Udah hampir 90% di rumah lah. Untuk kemarin kan katanya tuh ada isu-isu bantuan dari pemerintah atau dari kampusnya Mas Andi, mungkin ada kayak bantuan sembako atau uang gitu, Mas. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan 2 kali dari 3 kali dari kampus malahan. 3 kali itu yang 2 kali dari universitas, yang 1 kali dari prodi. Yang prodi itu isinya sembako. Kalau dari universitas itu voucher belanja di Kodijah Maret Unisa. Gitu. Kan Mas Andi kan pas hari raya kemarin kan nggak balik tuh ke kampungnya. Benar. Gimana, Mas? Apakah masih ada silaturahim sama bapak ibu kos atau nggak dibolehin atau gimana? Kalau silaturahmi ya biasa sekedar cuma menyapa gitu, mohon maaf lahir batin gitu. Tapi kalau untuk tetap berjabat tangan ya? Enggak. Enggak. Salaman. Tapi tetap kemarin ada cuma sedikit sholat id di masjid. Jadi nggak sholat sendiri gitu. Sekarang aku mau tanya juga ke Mas Diki. Boleh tuh, apa tuh? Kalau selama pandemi COVID kemarin itu ngapain aja Mas Diki di rumah? Di rumah saya. Berarti kan di kampung saya. Pulang kampung kan. Ngapain aja? Pas COVID. Ya mungkin sama seperti Mas Andi lakukan, ya jarang dibolehin buat keluar, soalnya kan kondisinya kan gawat gitu juga. Kalau keluar juga pakai masker kita. Dan kayak di Indomaret, di tempat-tempat umum itu udah disediain ini cuci tangan, tempat cuci tangan, ada penyemprotan juga. Macam-macam. Penyemprotannya setiap hari atau enggak, mungkin seminggu gitu? 3 kali kalau nggak salah itu. Seminggu 3 kali. Jadi
ada juga itu apa, kalau misalkan kita mau masuk desa siapa gitu, itu di perbatasan desa itu ada penyemprotan juga. Anak-anak pemuda sana jadi itu kayak ada apa, tempat khusus tempat penyemprotan sebelum masuk desa gitu ya. Kompak berarti ya, kompak ya. kayaknya. Mas Diki kan sebagai muslim kan kemarin merayakan Idul Fitri kan. Itu puasa juga. Kalau keadaan di sana pas puasa itu gimana? Apa tetap pada taraweh apa tetap masih ada taraweh, cuman apa ya masyarakat itu nggak bergerak semua, maksudnya nggak ada yang nggak sholat, ada yang di rumah gitu ya. Ada yang sholat di rumah sendiri. Terus buat pas hari rayanya itu kita tetap sholat Idul Fitri itu, cuman pada pakai masker semua, juga dibatasi jaraknya kalau kita mau sholat gitu. Berarti ada kayak durasi berapa menit ceramahnya gitu ya. Kalau buat silaturahimnya itu kita tetap masih jalan, Mas. Masih jalan. Masih jalan. Kita tetap dari rumah ke rumah. Masih tapi muter-muter. Khusus apa? Desa desa aja. Itu. Kalau misalkan kita mau ke desa sebelah, kalau ke saudara kemana gitu, kita harus ini apa ya? Kayak izin dulu kayak izin dulu. RT tetap ada penyemprotan juga di sana. Tetap penyemprotan. Nah, kemarin kan Mas Diki kan pulang kampung. Terus balik lagi ke Jogja itu mulai tanggal berapa? Terus naik bis kah apa naik apa gitu? Saya balik Jogja itu tanggal 29 Juni kalau nggak salah itu. Akhir bulan ya? Iya, akhir bulan. Saya kesini naik motor sendirian itu? Sendirian. Itu juga aku udah siap-siap sih bawa surat kesehatan. Kalau misalkan di jalan ada apa-apa, ada polisi kayak nanyain apa. Tapi Bukos juga ini butuh surat kesehatan itu. Ya. Apakah kita sakit atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi itu kan juga udah setelah new normal, jadi nggak begitu ketat gitu ya. Tapi sampai sekarang ini udah, kalau misalkan buat apa ya, karantina mandiri udah ini Mas. Udah lebih 14 hari. Udah selesai ya berarti. Udah selesai. Ini udah tanggal 16 jadi udah lewat ya. Udah lewat. Udah 2 minggu lebih lah. Nah, Mas, saya mau tanya juga tentang ini Mas, tentang KKN. Nah, itu dapat di daerah mana, terus berapa satu kelompok itu berapa orang gitu? Saya dapat di daerah Kota Gede. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Berarti satu ketua, terus anggota gitu ya? Wakil, bendahara, sekretaris, dan PJ Proker. Gitu. Terus kalau pembimbingnya sendiri itu dari jurusan Mas Diki sendiri apa dari prodi lain gitu? Untuk DPL-nya. Ya. DPL-nya kebetulan itu ini, DPA-nya ini manajemen. Manajemen. Berarti masih satu fakultas gitu ya? Ya, satu fakultas. Terus selama mendekati KKN ini udah ngapain aja gitu? Ya, kita tetap ini kan kita kan gitu. Model KKN-nya kan virtual gitu ya, jadi nggak bisa ketemu. Jadi kita kalau misalkan mau rapat, mau diskusi apapun itu pakai WA, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Zoom, biar bisa diskusi bareng gitu kan. Soalnya kan kita nggak bisa ketemu. Ya. Selain ngerjain tugas kuliah, kegiatan apa aja yang dilakukan Mas Andi saat di kos? Kalau di kos kemarin banyak kan teman-teman yang ini yang hobi piara ikan, jadi ikut-ikut lah musiman gitu ya. Beli akuarium, terus beli ikannya, beli filternya, bikin aquascape ala-ala gitu lah. Iya tahu. Pas kemarin kan Idul Fitri kan Mas Andi nggak balik tuh, nggak pulang. Mungkin ada rasa kangen gitu sama keluarga. Kalau kangen ya pastilah, karena udah nggak pulang 1 tahun lebih gitu. Kangen 1 tahun keluarga, apalagi masakannya di rumah kan masakan enak ibu gitu. Masakan terenak gitu. Terus kalau pengen pulang ya karena lebih mentingin keluarga di rumah. Kalau pulang nanti bawa
penyakit malah beresiko kan, mending Iya. tahan dulu Bener juga sih. sampai Heeh. suasananya apa ya, Reda dulu reda atau dulu, apa udah selesai covidnya gitu, baru pulang baru gitu. pulang ya. Sekarang kan banyak itu apa pemuda-pemudi yang bersepedahan keluar gitu, jogging tuh. Mas Adi ada nggak ngikut kayak mereka gitu? Kalau di sini kan nggak sepedaan, nggak punya sepeda, jadi nggak ikut. Kalau jogging karena apa ya, belum terbiasa, Males. belum terbiasa, jadi Terbiasa. nggak ada temennya juga, jadi kurang apa ya, kurang tertarik lah. Kurang. Mungkin kalau di push up apa berjemur diri gitu pas pagi hari gitu. Berarti kalau mau jogging lari-lari gitu harus ada temen ya Mas? Ya enaknya ada temennya sih. Kalau sendiri itu apa ya, nanti cuma apa ya, Nggak enak lah buat jalan tuh, nggak enak, nggak asik enak, gitu. nggak asik gitu lah. Gini Mas Diki, saya mau tanya, kalau di rumah itu kan dari pemerintah itu kemarin ada bantuan, misalnya kayak listrik atau sembako, entah bantuan apalah dari kementerian apa gitu, itu dapat apa aja dari bantuan itu? Untuk sembako kita sih nggak dapet ya Mas, cuman listrik kita gratis untuk beberapa bulan, ya itu aja sih. Kalau warga di sana itu saling bantu apa, perekonomiannya itu gimana gitu Ya misalnya? jadi di sana itu kan ada komunitas ya, anak-anak muda, namanya itu Berkas Pantura. Oh, Berkas Pantura. Itu Jadi singkatan dia itu apa tuh, Mas? Singkatan apa? Itu komunitas. Komunitas. Oh. Jadi dia itu ngumpulin sampah untuk dijual, nanti uangnya itu bakalan dikasih orang-orang yang tidak mampu. Oh, itu remaja-remaja apa ada orang tuanya gitu? Remaja-remaja. Itu khusus di daerah Lamongan. Di daerah Lamongan. Namanya tadi apa Mas? Berkas Pantura. Berkas Pantura. Sangat membantu berarti ya, sangat buat membantu orang-orang yang nggak punya gitu ya. Fakir miskin semuanya yang butuh bantuan. Kalau di tempat saya kemarin kan cuaca kan panas tuh ya Mas. Kalau di Jogja kemarin pas pandemik tuh gimana Mas? Kalau pas pandemi COVID itu cuaca di Jogja itu ya kadang panas, kadang mendung, tapi hujan itu bisa dikatakan jarang lah. Baru akhir-akhir ini berapa hari ini hujan. Itu pun hujannya nggak lebat gitu. Nggak lebat ya. Jadi cuaca, tapi angin kadang ya kenceng terus. Cuacanya tuh kadang kalau malam ya lebih dingin gitu kan. Berarti nggak sehat ya? Ya kan kemarin juga ada ini apa, Merapi gitu meletus. Oh sempat gempa ya? Ya kalau gempa beberapa itu pernah sih. Terus berapa minggu apa bulan yang lalu itu kan Merapi juga lagi aktif kembali toh. Nah jadi itu mungkin apa ya, efek itu jadi lebih dingin gitu. Oke, saya yang terakhir ini Mas Diki mau tanya juga. Ya betul. Mas Diki kan perantauan dari Jawa Timur kan, tempatnya Lamongan. Iya betul. Jadi kalau selama di Jogja udah berapa tahun ini? Udah hampir ke 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini udah apa ya, kesan-kesan apa yang Mas Diki dapetin dari kota Jogja sendiri gitu? Kesan-kesan buat Jogja untuk saya sendiri itu nyaman, orangnya asik-asik, ramah-ramah. Kalau misalkan mau makan juga murah-murah, pokoknya enak lah, nggak jauh sama daerah saya. Oh gitu. Nah sekarang gantian nih Mas, kesan-kesannya Mas Andi ini apa selama di Jogja ini? Selama tinggal di Jogja ya, kesannya banyak sih tapi sedikit. Mau ini tentang apa ya, terutama tentang masyarakatnya itu apa ya, mau berbagi ilmu itu mudah dikasih tahu. Terus kalau tanya jalan itu mesti dikasih tahu lengkap. Terus makanannya juga murah-murah, terus kulinernya itu banyak, apalagi tempat wisata. Iya banyak. Betul juga. Oke, cukup segini obrolan dengan kita. Pesan dari saya, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah,
Semoga wabah ini cepat berlalu dan Amin. kita semua dapat beraktivitas kembali. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan ringan.